Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai colon dan blood-brain barrier targeting. Di mana yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai biofarmaseutika sediaan kolon. Jadi, anatomi kolon itu di mana kolon merupakan bagian dari usus besar yang berfungsi dalam proses penyerapan air dan elektrolit serta pembentukan dan penyimpanan feses sebelum dikeluarkan. Yang secara anatomi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu sekum, di mana ini adalah bagian awal dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat awal fermentasi oleh bakteri. Lalu ada appendix atau usus buntu berupa tonjolan kecil dari sekum yang berperan dalam sistem imun atau mengandung jaringan limfoid. Yang berikut itu ada colon ascendens, di mana ini adalah bagian naik dari sisi kanan perut yang berfungsi sebagai penyerapan air dan elektrolit dari sisa makanan. Lalu ada colon transversum, di mana ini adalah bagian melintang di bagian atas abdomen yang akan melanjutkan proses penyerapan dan fermentasi oleh bakteri usus. Lalu yang berikut ada colon descendens, di mana ini adalah bagian yang turun di sisi kiri perut yang berfungsi untuk menyimpan sementara feses sebelum dipindahkan. Lalu ada colon sigmoid, yaitu bagian berbentuk S yang menghubungkan colon descendens ke rektum. Nah, dia ini berperan dalam penyimpanan dan pengaturan pengeluaran feses. Lalu ada rektum, yaitu bagian akhir dari usus besar yang berfungsi untuk menyimpan feses sebelum dikeluarkan. Lalu yang terakhir itu anus, merupakan saluran terakhir tempat keluarnya feses dan dikontrol oleh sphincter anus. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada PPT. Lalu yang berikut fisiologis kolon, di mana fisiologis kolon ini mencakup 3 aspek utama yang saling berkaitan erat. Yang pertama itu pH kolon, di mana sektum dan kolon ascendens itu pH-nya 5,5 sampai 6,5, lalu untuk kolon transversum pH-nya 6,0 sampai 6,8, lalu untuk kolon descendens dan sigmoid dia itu pH-nya 6,8 sampai 7,5, dan untuk rektum itu pH-nya kurang lebih 7,0 sampai 7,5. Nah, pH yang rendah di bagian proksimal yaitu sekum, kolon ascendens, kolon transversum itu disebabkan oleh fermentasi bakteri yang menghasilkan short chain fatty acid seperti asetat, propionat, dan butirat. Sedangkan ke arah distal itu seperti kolon descendens, kolon sigmoid, dan rektum dia memiliki kapasitas fermentasi yang menurun sehingga pH-nya itu naik mendekati netral. Yang kedua, mikroflora kolon. Nah, kolon mengandung 10^11 sampai 10^12 bakteri per gram isi lumen yang merupakan populasi tertinggi di seluruh saluran cerna. Nah, komposisi yang dominannya itu ada Firmicutes dengan persentase 60 sampai 65%, terdiri dari Clostridium, Lactobacillus, dan Ruminococcus. Kemudian ada Bacteroidetes dengan persentase 20 sampai 30% yang terdiri dari Bacteroides dan Prevotella. Lalu ada Actinobacteria dengan persentase 3% yang terdiri dari Bifidobacterium. Dan yang terakhir itu Proteobacteria terdiri dari Escherichia coli dan Klebsiella dengan persentase 1-5%. Nah, fungsi utama adanya mikroflora pada kolon yaitu untuk fermentasi serat yang menghasilkan SCFA sebagai energi utama kolonosit terutama butirat, lalu untuk sintesis vitamin K2 dan beberapa vitamin B, lalu untuk maturasi sistem imun mukosa atau GALT, lalu ada proteksi kolonisasi patogen, lalu ada metabolisme garam empedu sekunder, dan yang terakhir untuk produksi gas seperti CO2, H2, dan CH4 atau metana. Lalu yang ketiga itu ada waktu transit, di mana sekum bagian kolon kanan dia itu 6-12, lalu untuk kolon transversum dia itu 12-24 jam, lalu untuk kolon kiri dan sigmoid dia itu 12-24 jam. Nah, total waktu transit kolon itu 24-72 jam. Nah, faktor yang mempengaruhi kecepatan transit, nah untuk yang memperlambat waktu transitnya itu karena faktor diet rendah serat, dehidrasi, lansia, hipotiroid, dan obat opioid atau antikolinergik. Sebaliknya, untuk mempercepat waktu transit itu, dia dipengaruhi oleh faktor serat larut dan tidak larut, kemudian hidrasi yang cukup, kemudian aktivitas fisik, lalu ada prostaglandin dan juga kondisi diare. Yang berikut kita masuk pada mekanisme pelepasan obat spesifik kolon. Yang pertama itu pH dependent system, di mana obat dilapisi polimer yang larut pada pH tinggi, yaitu sekitar lebih dari 6-7, sehingga tidak larut di lambung atau usus halus, tapi baru terlepas di kolon. Yang kedua, time dependent system, di mana pelepasan obat diatur berdasarkan waktu transit gastrointestinal, sehingga obat dilepas setelah mencapai kolon atau disebut dengan delay release. Yang ketiga, microflora activate system, di mana di sini akan mengandalkan enzim bakteri kolon untuk mendegradasi polimer atau prodrug sehingga obat aktif dilepaskan di kolon. Lalu yang keempat itu prodrug approach, di mana obat akan dibuat dalam bentuk aktif atau prodrug, kemudian diaktifkan oleh enzim bakteri kolon seperti melalui reaksi reduksi atau hidrolisis. Lalu yang terakhir itu pressure dependent system, yaitu memanfaatkan tekanan tinggi di kolon akibat kontraksi dari peristaltik sehingga sistem penghantaran akan pecah dan melepaskan obat. Yang berikut kita masuk pada penargetan kolon. Jadi kolon sebagai target penghantaran obat memerlukan strategi khusus karena obat harus melewati lingkungan lambung dengan pH 1-2 dan usus halus dengan pH 6-7 terlebih dahulu sebelum mencapai kolon. Nah, penargetan kolon dirancang agar pelepasan obat terjadi secara selektif di kolon, bukan di segmen gastrointestinal sebelumnya. Nah, yang pertama tujuan penargetan kolon. Di sini dibagi menjadi dua, yakni untuk terapi lokal dan terapi sistemik. Nah, untuk terapi lokal digunakan untuk penyakit yang berlokasi langsung di mukosa kolon, sehingga obat dibutuhkan dalam konsentrasi tinggi di tempat lesi tanpa perlu diabsorpsi sistemik secara besar-besaran. Nah, untuk contoh penyakit dan contoh obatnya bisa dilihat pada tabel. Lalu untuk keuntungannya dapat meminimalkan efek samping sistemik, lalu konsentrasi obat tinggi di lokasi target, dan memungkinkan desain sistem pelepasan yang terkendali. Lalu yang berikut itu terapi sistemik, di mana kolon dimanfaatkan sebagai jalur absorpsi alternatif untuk obat-obat yang tidak stabil di lambung ataupun usus halus. Nah,
Untuk obat yang tidak stabil di gastrointestinal bagian atas itu, misalkan untuk protein dan peptida seperti insulin, kalsitonin, dan hormon. Nah, obat ini akan terdegradasi oleh protease pankreas dan asam lambung. Lalu ada obat juga yang sensitif asam, di mana dia akan rusak pada pH rendah lambung. Lalu ada obat dengan metabolisme lintas pertama yang tinggi, sehingga absorpsi di kolon bisa menghindarkan sebagian metabolisme dari hepatik ini. Lalu untuk keuntungannya itu antara lain aktivitas enzim proteolitik jauh lebih rendah dibandingkan usus halus. Nah, untuk waktu tinggalnya itu panjang yaitu sekitar 24-72 jam sehingga absorpsinya berlangsung lebih lama. Dan yang terakhir itu luas permukaan cukup untuk absorpsi meski lebih kecil dari usus halus. Yang berikut strategi penargetan kolon. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu pH dependent system atau sistem berbasis pH. Jadi prinsipnya itu menggunakan polimer enterik yang tidak larut pada pH rendah seperti lambung dan usus, namun larut pada pH lebih dari 7 yang ditemukan di kolon distal. Nah, untuk polimer yang digunakan tertera pada tabel. Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama sederhana dan dapat diprediksi dan teknologi salut sudah mapan. Nah, untuk keterbatasan itu variabilitas pH antar individu dapat menurunkan pH kolon. Nah, pada pasien kolitis, pH kolon bisa turun ke 5,5 sampai 6,0 yang akan mengakibatkan polimer tidak larut sempurna. Lalu yang berikut itu time dependent atau sistem berbasis waktu transit. Nah, prinsipnya itu memanfaatkan fakta bahwa waktu transit di usus halus relatif konstan yaitu 3-4 jam, sehingga sediaan dirancang untuk mulai melepaskan obat setelah jeda waktu tersebut sejak meninggalkan lambung. Nah, sistem yang digunakan itu ada 3, yaitu CTDC, kemudian ada purge system, lalu yang terakhir itu ada pulsatile relay system. Nah, untuk kelebihannya itu tidak bergantung pada pH sehingga efektif pada pasien dengan IBD dengan pH abnormal. Lalu ada reproducible jika waktu pengosongan lambung normal. Nah, untuk keterbatasannya itu sangat dipengaruhi oleh pengosongan lambung, di mana makanan akan memperlambat pengosongan lambung sehingga waktu tiba di kolon tidak konsisten. Lalu bisa kurang akurat jika motilitas gastrointestinal terganggu seperti terjadinya diare ataupun konstipasi. Lalu yang terakhir, microbial dependent atau sistem berbasis mikroflora. Nah, prinsipnya itu menggunakan ikatan kimia atau polimer yang hanya dapat dipecah oleh enzim spesifik dari bakteri kolon, bukan oleh enzim mamalia di lambung ataupun usus halus. Untuk enzim bakterinya itu bisa dilihat pada tabel. Nah, contohnya itu seperti sistem ikatan azo, di mana obat diikat secara kovalen ke molekul karyal melalui ikatan azo, yaitu N-2N, di mana ikatan ini stabil di lambung dan usus halus, karena tidak ada azo reduktase. Nah, sesampainya di kolon, maka bakteri anaerob, terutama Clostridium dan Bacteroides, akan mensekresikan azo reduktase yang memutus ikatan azo, sehingga obat bebas terlepas. Nah, contohnya itu pada sediaan sulfasalazine. Yang berikut kita masuk pada biofarmasetika blood-brain barrier. Yang pertama itu struktur tight junction endothel otak. Jadi BBB tersusun dari sel endotel kapiler otak yang memiliki tight junction sangat rapat yang terdapat protein seperti claudin dan okludin seperti tampak pada gambar di samping. Sehingga hampir tidak ada celah antar sel dan didukung oleh astrosit dan perisit yang menjaga integritas barrier dan juga bersifat selektif tinggi, hanya molekul kecil, lipofilik ataupun yang memiliki transport khusus yang bisa melewatinya. Nah, fungsi utamanya ini untuk melindungi otak dari zat toksik sekaligus menjaga homeostatis lingkungan saraf. Yang berikut itu transport aktif, baik influx maupun efflux, dan metabolisme di BBB. Nah, dalam biofarmasetika, BBB selain berfungsi sebagai penghalang fisik, terdapat juga mekanisme transport aktif, baik influx maupun efflux, serta aktivitas metabolisme enzimatik yang berperan penting dalam mengatur masuknya zat ke otak dan memodifikasi obat sebelum mencapai jaringan target. Yang pertama, transport aktif. Jadi transport ini dibagi menjadi 2, yaitu influx dan efflux. Nah, influx itu masuk otak, sedangkan efflux itu keluar otak. Nah, jadi influx itu dia melalui transporter spesifik seperti GLUT1, yakni glukosa, dan LAT1, yakni asam amino besar, sehingga memungkinkan nutrisi penting masuk ke jaringan otak. Lalu untuk efflux itu, dia melalui pompa seperti PGP, BCRP, MRP yang berfungsi memompa keluar xenobiotik atau obat sehingga menurunkan penetrasi obat ke otak. Nah, hal ini menjadi tantangan utama dalam penghantaran obat ke sistem saraf pusat. Nah, yang kedua, metabolisme di BBB. Nah, selain sebagai barrier fisik, BBB juga bertindak sebagai barrier metabolik yang mengandung enzim seperti CYP450, monoamin oksidase, dan peptidase. Nah, enzim-enzim ini dapat mendegradasi obat sebelum mencapai otak, sehingga akan mengurangi bioavailabilitas obat di sistem saraf pusat. Yang berikut, efek influx PGP. Nah, apa itu PGP? Jadi PGP adalah protein transporter yang berada dalam membran sel endotel dari BBB. Nah, dia ini terletak terutama di sisi luminal yang menghadap ke darah, termasuk keluarga dari ATP binding cassette. Nah, mekanisme kerjanya itu bersifat aktif, di mana dia memerlukan energi dari ATP untuk mengenali dan memompa kembali senyawa asing seperti xenobiotik, termasuk obat dari dalam sel endotel kembali ke darah. Nah, untuk mekanismenya bisa dilihat pada gambar. Nah, dampak dari aktivitas efflux PGP tadi, maka meskipun obat berhasil masuk ke sel endotel BBB, tetapi konsentrasi obat yang benar-benar mencapai jaringan otak menjadi sangat rendah karena segera dikeluarkan kembali. Nah, PGP sendiri memiliki spektrum substrat yang luas, terutama untuk obat-obat yang sifatnya lipofilik dan berukuran kecil hingga sedang. Nah, contohnya itu seperti beberapa anti-cancer, anti-epilepsi, dan obat sistem saraf pusat lainnya. Nah, karena efek efflux tadi, maka terdapat konsekuensi dalam hal biofarmasetika. Yang pertama itu terjadi penurunan BA obat di otak, sehingga efektivitas terapinya itu menurun. Yang kedua, terjadi kegagalan terapi. Dan yang ketiga itu
terjadinya variabilitas respon obat antar individu karena ekspresi PGP yang berbeda-beda sehingga bisa mempengaruhi terapi obatnya. Lalu, yang berikut, strategi mengatasi efek eflux PGP dalam pengembangan obat. Yang pertama itu bisa menggunakan inhibitor PGP, yaitu menggunakan senyawa yang dapat menghambat aktivitas eflux PGP sehingga obat tidak dipompa kembali ke darah, seperti verapamil, siklosporin A, dan elacridan. Yang kedua itu bisa modifikasi struktur obat, di mana di sini akan diubah struktur kimia obat agar tidak dikenali sebagai substrat PGP, misalnya dengan mengurangi lipofilisitas yang berlebihan ataupun menambah ukuran molekul. Yang terakhir itu sistem penghantaran khusus, di mana di sini menggunakan teknologi seperti nanopartikel, liposom, misal ataupun prodrug untuk membantu obat melewati BBB tanpa terkena efek eflux PGP tadi. Yang berikut parameter bioavailabilitas atau BA. Jadi parameter BA ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana obat mencapai jaringan sasaran dibandingkan dengan sirkulasi sistemik yang dapat dilihat melalui profil kadar obat dan rasio AUC antara target dan plasma. Nah, yang pertama itu profil kadar obat, di mana pada jaringan otak kadar obat akan relatif rendah karena BBB yang dipengaruhi oleh PGP dan permeabilitas. Nah, untuk jaringan kolon, kadar lokalnya itu tinggi dengan pelepasan spesifik kolon meningkatkan kadar. Nah, untuk jaringan sistemik plasma, yaitu kadarnya mencerminkan distribusi umum obat dalam sirkulasi sistemik. Lalu yang berikut itu rasio AUC. Nah, untuk jaringan otak, AUC itu umumnya rendah, yaitu kurang dari 1 karena hambatan BBB. Lalu untuk jaringan kolon itu AUC bisa tinggi lebih dari 1 untuk sistem target kolon. Lalu untuk jaringan sistemik atau plasma itu AUC plasma sebagai pembanding utama atau baseline sistemik. Dan berikut strategi formulasi dan evaluasi. Nah, strategi ini berfokus pada meningkatkan penghantaran obat ke target spesifik, baik dengan aktivitas lokal atau prodrug, kontrol pelepasan atau menggunakan polimer, maupun peningkatan penetrasi barier dengan memodifikasi permukaannya. Oke, baik, itu saja pemaparan materi dari saya mengenai colon dan blood-brain barrier targeting. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.